Seperti yang saya katakan sebelumnya di part 1, saya akan melanjutkan pertanyaan dan pembahasan sebelumnya di part kedua ini. Selamat menyaksikan sejarah dari Toyota Kijang Innova. Nah, bagaimana kelanjutannya? Setelah Toyota Kijang berhenti produksi, pada tahun 2004 diluncurkanlah Toyota Innova sebagai pengganti dari Toyota Kijang. Awalnya namanya Toyota Innova, tapi karena pendapat Tami tadi, Toyota Innova pun langsung berubah nama di Indonesia hingga namanya menjadi Toyota Kijang Innova dan nama itu masih digunakan sampai saat ini dan nama itu pun yang menjadi salah satu alasan mengapa Kijang Innova bisa laris karena memakai emblem Kijang yang terbukti sudah menjadi mobil terlaris sejak bertahun-tahun yang lalu. Mobil ini laku kerasnya karena tulisan ini. Mungkin sekarang kita akan lanjutkan ke bagian sejarah yang kedua yaitu sejarah dari Toyota Kijang Innova. Ada beberapa trim level dari mobil ini diantaranya ada trim J, E, G, dan V. Tapi sayangnya, trim J harus menerima nasib sebagai trim paling terlangka di Kijang Innova. Terdapat 3 pilihan mesin yang dapat menenagai mobil ini, yaitu 2 tipe mesin bensin 4 silinder dengan cc 2000 berkode 1TR, FE bertenaga 134 horsepower dan 2700 cc berkode 2TR, FE bertenaga 160 horsepower yang sama dengan Fortuner bensin. Dan terdapat juga varian dengan mesin dieselnya yaitu mesin turbo diesel 4 silinder tanpa VNT alias variable nozzle turbo dengan cc 2500 bertenaga 101 horsepower yang sama dengan Fortuner, Hilux, dan Hiace Commuter. Ketiga mesin ini menyalurkan tenaganya. Kedua roda belakang melalui transmisi manual 5 percepatan dan transmisi otomatis 4 percepatan. Di atas kertas, Innova dengan mesin turbo diesel lebih irit daripada yang mesin bensinnya dan itu masih terbukti terjalankan hingga generasi keduanya yaitu Innova Reborn yang akan kita bahas nanti. Mengapa demikian? Karena banyak masyarakat yang berkomentar bahwa mesin bensin dari Innova ini terbukti boros. Mengapa boros? Ini udah rahasia umum, kalau mobil ini tuh boros, Innova bensin itu boros gitu ya. Karena pada uji coba keiritan dari mobil ini, Innova dengan mesin bensin ini mencatat kira-kira sekitar 1,7 atau mungkin paling irit hanya sekitar 1,9 km per liter, sedangkan untuk mesin dieselnya bisa mencatat dari 1,11 hingga 1,13 km per liter dan itu sudah terbilang lebih irit dari yang bensin. Tapi tenang saja, mengapa? Karena pada tahun 2007 terdapat perkembangan untuk seluruh mesin pada Kijang Innova, sehingga khususnya untuk mesin bensinnya sudah tidak boros-boros amat, ya, masih ada perkembangan lah dibandingkan sebelumnya. Kijang Innova generasi pertama ini telah mengalami facelift sebanyak 3 kali, yang pertama pada tanggal 26 Agustus tahun 2008, yang kedua ada pada tanggal 22 Juli tahun 2011 yang dinamakan Genkai alias Grand New Kijang Innova, dan facelift terakhir yaitu facelift ketiga. Ada pada tanggal 19 Agustus tahun 2013 yang dinamakan sebagai New Kijang Innova, tapi anehnya nih ya, banyak diantara kita pasti manggil atau nyebut Innova facelift yang satu ini dengan nama Kijang Dono. Nah, mengapa begitu? Banyak yang bilang bahwa grillnya terlalu tonggos sehingga mirip dengan Dono Warkop, White Aminet. Kalau menurut saya sih enggak ada mirip-miripnya sekali sama Dono ini MAHWKWKWK, tapi positifnya, di facelift ini terdapat beberapa perkembangan khususnya pada trim levelnya. Mengapa? Karena pada trim G dan V sekarang sudah mendapatkan varian lusurinya sehingga pada varian luxury tersebut sudah menggunakan jok baris kedua dengan captain seat, tapi ini sebenarnya sudah pernah digunakan. Sebelumnya pada Kijang Innova pre-facelift alias sebelum facelift pertama yaitu pada trim V dengan mesin bensin 2700 cc. Khusus untuk trim 27V tersebut, sudah terdapat captain seat. Nah tapi anehnya, khusus untuk trim model J,
trim J ini selalu mengikuti perubahan alias dari zaman Kijang Innova masih belum mengalami facelift atau alias masih pre-facelift hingga pada akhir dari Genkai alias facelift kedua, sehingga wajah dari trim J seharusnya sudah berubah dari bentuk yang seperti ini menjadi seperti ini, tapi sayangnya semenjak facelift ketiga alias fase Innova Dono, tidak ada perubahan sedikit pun pada trim J tersebut. Kalau menurut pendapat pribadi saya, trim J ini semestinya sudah bisa dibilang sebagai trim dari Innova yang telah diskontinu sejak facelift kedua dan telah terbukti bahwa sampai generasi kedua yaitu Innova Reborn pun sudah tidak ada lagi trim level J dan bahkan trim E pun sudah diskontinu pada generasi Innova Reborn, tapi itu akan kita bahas sebentar lagi. Nah, sebenarnya, dari sejak zaman Toyota Kijang, sudah ada yang namanya platform yang sama yang dipakai juga oleh Toyota Kijang, tapi kita akan membahas itu pada fase Innova kali ini saja ya. Jadi sebenarnya, Toyota membuat berbagai macam platform, salah satu dari antara mereka adalah platform yang satu ini, yang bernama Toyota IMV Platform. Dan nama IMV adalah singkatan dari Innovative International Multi-Purpose Vehicle. Yang masuk ke dalam platform ini salah satunya adalah Kijang Innova tersebut, yang mencakup generasi pertama dan kedua, yang lainnya ada Toyota Fortuner generasi pertama dan kedua, dan Toyota Hilux generasi ke-7 dan ke-8. Nah, Innova generasi pertama ini memiliki platform yang sama dengan Fortuner generasi pertama dan Hilux generasi ke-7. Oke, mungkin segitu saja pembahasan mengenai Innova generasi pertama yang kalau di skrip saya ini cukup panjang ya WKWKWK, dan sekarang mari kita lanjut ke generasi yang sekarang alias generasi kedua dari Kijang Innova. Sekarang adalah waktunya kita menjawab mengapa Tami menambahkan trim baru untuk merayakan ulang tahun dari Toyota Kijang yang ke-50 tahun pada Innova Reborn, tepatnya pada fase faceliftnya. Tapi sebelum ke situ, mari kita bahas sejarah dari generasi kedua dari Kijang Innova tersebut. Setelah Kijang Innova generasi pertama berhenti produksi pada bulan Oktober tahun 2015 di Indonesia, generasi kedua pun akhirnya diluncurkan pada bulan November tahun 2015 di Indonesia yang dimanufaktur di Karawang juga. Akhirnya, setelah 11 tahun Kijang Innova tidak berganti generasi dan hanya facelift-faceliftan saja. Generasi kedua ini pun dinamakan sebagai Kijang Innova Reborn di Indonesia. Mengapa ada kata Reborn di situ? Sudah jelas seperti yang sudah saya bilang barusan, bahwa sudah 11 tahun tidak ganti model, maka itulah dinamakan Innova Reborn, atau dalam bahasa Indonesianya adalah Innova Bangkit, yang mana gak cocok, jadi mungkin bisa disebut sebagai kebangkitan dari Kijang Innova kalau dipikir. Beda dari sebelumnya, Innova Reborn ini memiliki platform yang sama dengan Fortuner generasi kedua dan Hilux generasi ke-8. Nah, seperti yang saya bilang sebelumnya masalah trim level, pada generasi ini trim level J dan E pun dihilangkan untuk pasar Indonesia, dan walaupun sebenarnya trim luxury dari trim level G dan V pun dihilangkan untuk pre-faceliftnya, nanti pun pada saat facelift dari Innova Reborn trim luxury pun akan diadakan lagi. Sebenarnya, cukup membingungkan sih. Tapi itu akan kita bahas nanti. Nah, pertanyaannya, mengapa trim luxury ini dihilangkan sementara untuk fase pre-facelift dari Innova Reborn ini? Jawabannya adalah karena adanya satu trim level baru yang masuk ke dalam Kijang Innova yang dinamakan sebagai trim level Q. Nah, trim Q ini kalau dilihat-lihat memiliki kesamaan dengan trim luxury. Mengapa? Selain karena dia menjadi trim tertinggi dari Kijang Innova, dia juga menjadi salah satu trim yang memakai jok baris kedua captain seat dengan fitur sliding dan armrest, jadi seolah-olah kayak MPV-MPV minivan berpintu sliding lainnya seperti Nissan Serena, Mitsubishi Delica, Toyota Navwan, Toyota Foxy, Mazda Biante, dan lain-lain. Masalah ukuran ban dan pelek dari mobil ini, untuk trim Q bermesin diesel yang memakai pelek ring 17 inci dan motif peleknya pun beda sendiri dia. Pokoknya intinya trim Q beda sendiri dari trim yang lain lah, soalnya dia juga kan trim tertinggi pada Innova Reborn.
Jadi sekarang pada Innova Reborn ini, hanya terdapat beberapa trim level saja yaitu G sebagai trim terendah atau bisa disebut sebagai Grande, V sebagai trim menengah ke atas atau bisa disebut sebagai Victory, dan Q sebagai trim tertinggi atau bisa disebut sebagai Quantum. Nah tapi sayangnya pada tanggal 16 Januari tahun 2017, trim Q bukanlah menjadi yang paling tertinggi lagi. Mengapa? Karena trim Q bermesin diesel pun dihapus dan digantikan oleh mobil yang hanya menggunakan emblem Innova tapi di luar dari emblem Kijang. Apa itu? Ya, sudah pasti jawabannya adalah Toyota Innova Venturer, yang sekarang menjadi kasta tertinggi dan termewah dari Innova Reborn bahkan hingga facelift saat ini, dan kalau dilihat-lihat, harganya hampir setengah miliar men. Hampir seharga Mitsubishi Pajero Sport, apalagi yang faceliftnya, waduh, gila. Mengapa bisa semahal itu? Karena Venturer ini merupakan versi crossover SUV dari Innova Reborn khususnya tipe Q karena dia memiliki fitur yang sama seperti Captain Seat dengan sliding dan armrest, pelek hitam 17 inci, aksesoris krom yang garang, over fender, bumper baru, memiliki warna baru yaitu red mica metallic, dan ditambah lagi, dia sudah menggunakan jok kulit karena sebelumnya joknya masih pada pakai yang fabric. Nah sebab itulah banyak orang yang bilang bahwa Kijang Krista adalah versi Venturernya dari Kijang Kapsul karena dia sama-sama menjadi trim crossover SUV dari sebuah MPV legend. Dan pada tanggal 10 Agustus tahun 2017, mobil ini mendapatkan beberapa improvement diantaranya adalah grill tipe G yang awalnya hanyalah sebuah plastik doff hitam yang diubah warnanya menjadi warna krom begini. Yang kedua yaitu trim Q bensin yang berubah motif dan ukuran peleknya menjadi seperti yang pernah dipakai oleh trim Q diesel yaitu motif beda dengan ring 17 inci. Dan improvement yang terakhir adalah bahwa trim Venturer maupun Q sudah masing-masing mendapatkan rear monitor berukuran 8 inci. Dan seluruh improvement ini diluncurkan di Gaikindo Indonesia International Auto Show. Nah yang belum pernah terjadi sejak zaman dahulu kala Toyota membuat mobil Nihya WKWKWK, akhirnya Innova menjadi mobil MPV pertama yang menggunakan embel TRD Sportivo. Mengapa? Karena pada tanggal 17 Agustus tahun 2020, kami mengeluarkan varian trim level Innova G Diesel TRD Sportivo dan V Diesel TRD Sportivo untuk merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-75 tahun, dan trim ini hanya dijual sebanyak 2.633 unit saja. Dan inilah yang ditunggu-tunggu nih men. Akhirnya, pada tanggal 15 Oktober tahun 2020 yaitu sekitar 2 bulan setelah Innova mengeluarkan trim TRD Sportivo, facelift pun akhirnya diluncurkan untuk Innova Reborn setelah 5 tahun tidak facelift. Iya seperti yang ingin saya bahas tadi mengenai trim level J dan E pada Kijang Innova, kedua trim ini sudah dihapus sejak adanya peluncuran Kijang Innova Reborn, dan ini hanya khusus untuk pasar Indonesia saja. Beda dengan negara Filipina sebelah yang masih menggunakan trim E diesel untuk Innova Reborn-nya, dan itu pun bahkan juga ikut mengalami facelift. Dan ditambah lagi, yang spesialnya adalah seperti yang mau saya bahas tadi, yaitu trim luxury dari trim level G dan V pun akhirnya diadakan kembali pada facelift ini, tapi khusus untuk tipe luxury. Tidak ada varian dengan mesin dieselnya dan hanya ada varian dengan bermesin bensinnya saja. Bagaimana dengan varian Venturernya? Kalau menurut saya, varian Venturer ini malah makin jadi ganteng men sejak di faceliftkan. Lihat saja tuh bentuknya, nah, ganteng sekali bukan? Begitu juga dengan trim G, V, G dan V Luxury, semuanya kalau di faceliftkan menurut saya jadi makin ganteng loh. Mengapa? Karena Hilux generasi ke-8 yang sudah mengalami facelift terlebih dahulu sebelum Fortuner dan Innova, memiliki grill trapesium yang diadopsikan kembali oleh Innova Reborn dan menurut saya pribadi ini sih ganteng sekali apalagi pada trim Venturer. Oh iya, bagi yang tidak tahu, Innova Reborn ini memiliki platform yang sama dengan Fortuner generasi kedua dan Hilux generasi ke-8.
Hilux generasi ke-8 masuk ke Indonesia secara importir umum, tapi dia sudah mengalami facelift duluan dibandingkan Fortuner dan Innova di Indonesia, dan pada tanggal 15 Oktober 2020, barulah Fortuner dan Innova yang baru saja mengalami facelift di negara tetangga sebelah pun diluncurkan secara bersamaan langsung resmi di Indonesia. Dan inilah dia yang kami semua tunggu-tunggu, untuk merayakan ulang tahun dari Toyota Astra Motor Indonesia alias TAMI yang ke-50 tahun. Pada bulan April tahun 2021 yang entah berapa saya tidak tahu tanggal yang tepat itu kapan. Diluncurkanlah dua varian limited edition dari Innova Reborn yang bernama Toyota Kijang Innova V Luxury Limited Edition 50 dan Toyota Innova Venture Limited Edition 50. Akhirnya pertanyaan kami semua pun terjawab teman-teman, itulah sebabnya mengapa TAMI mengeluarkan dua varian tersebut, sebab itulah terdapat stiker emas dan silver rahasia yang tertempel pada samping bagian bodi mobil tersebut. Coba kalian perhatikan baik-baik apa rahasia di balik stiker tersebut, berikut adalah video yang bersumber dari B Channel di YouTube, by the way jangan lupa subscribe ke B Channel juga ya hehe. Stiker gold ini menandakan sejarah perjalanan Kijang dari Kijang buaya. Dulu disebut Kijang buaya karena kalau kap mesinnya dibuka nggak kayak buaya ya. Ada juga generasi berikutnya Kijang doyok. Jadi awal-awal tuh dia fokus di mobil pickup. Lalu selanjutnya di sini dia ada Kijang kotak ya di sini ya. Kijang kotak. Ini selanjutnya di sini dia ada Kijang kapsul. Lalu masuk ke fase Innova generasi pertama. Dan berikutnya Innova generasi kedua atau yang dikenal dengan nama Innova Reborn. Selanjutnya di belakang ini gold polos dengan stiker silver di atas bawahnya. Nah, jadi terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini dari kami yaitu mengapa TAMI alias Toyota Astra Motor Indonesia membuat limited edition 50 dari Innova Reborn serta sejarahnya yang sangat panjang sekali. By the way ini skrip saya tulis panjang sekali loh WKWKWK lo di video sih enak yega sepanjang skripnya haha. Ya, jadi begitu aja sih videonya semoga kalian mendapat pelajaran-pelajaran yang belum kalian ketahui mungkin tentang sejarah dari Toyota Kijang hingga ke fase Toyota Kijang Innova. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Mau request sejarah dari mobil-mobil legend lainnya lagi? Komen di bawah dong teman-teman. Dan juga jangan lupa untuk subscribe ke channel kami bagi yang belum, like video ini jika kalian suka, dan share video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa dan terima kasih telah menonton, salam otomotif.